Halo teman-teman, selamat siang. Saat ini aku berada di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Lihat tulisannya di belakang ini ya, Semarang Tawang Bank Jateng. Gak tahu kenapa kok dinamai Semarang Tawang Bank Jateng, mungkin sponsor atau gimana ya. Nah, sekarang ini pukul 1:30 siang, aku sudah ada di sini. Dan kali ini aku akan naik kereta api Amotis. Nah, kereta Amotis ini kan merupakan kereta barang ya. Tapi untuk perjalanan kali ini atau masa-masa kali ini, kereta api Amotis ini diberi kereta penumpang yang bisa dinaiki oleh penumpang umum. Nah, perjalanan kali ini aku naik kereta api Motis di jalur utara dari Semarang Tawang menuju ke Cilegon. Nah, di mana rute ini tuh baru ada di kereta api Motis ini, teman-teman. Jadi di kereta reguler lainnya itu belum ada. Nah, makanya ini aku pengen banget nyoba kereta api Motis Utara relasi Semarang Tawang Cilegon. Dan seperti apa keunikan selama perjalanan kereta api Motis Utara ini, pokoknya tonton terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi seperti yang gue bilang tadi, kereta api Amotis ini merupakan kereta barang, singkatan dari angkutan motor gratis atau Amotis. Tapi di KAI Akses itu hanya ditulis Motis aja, tapi sama aja motor gratis. Nah, di lebaran-lebaran sebelumnya, angkutan lebaran-lebaran sebelumnya, ini Amotis ini hanya membawa kereta bagasi aja. Tapi pada lebaran tahun 2023 ini, gak tahu kenapa dikasih kereta penumpang yang aslinya itu digunakan untuk pemudik yang membawa motor, jadi dikuotai 2 orang, makanya sisanya itu mungkin masih ada, jadi dijual untuk umum. Dan harga tiketnya ini mulai dari Rp10.000 aja, atau seharga nasi bungkus, sampai dengan Rp20.000 untuk jarak terjauh. Nah, ini aku membayarkan tiketnya hanya Rp20.000 dari Semarang Tawang ke Cilegon. Sejauh itu hanya bayar Rp20.000 dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 11 jam kalau nggak salah ya, 11 atau 12 jam gitu dari Semarang ke Cilegon ini. Nah, ini nanti di selama perjalanan ini akan mendapati momen-momen unik teman-teman. Yang pertama momen uniknya yaitu kita akan melewati pesisir laut di lintas atau di antara stasiun pelabuhan, kemudian nanti di stasiun Kampung Bandan kita akan dimasukkan ke gudang teman-teman, gudangnya kereta barang, karena memang ini kan kereta barang ya, nanti kita akan dimasukkan kereta barang untuk bongkar muat di sana. Wah, nanti pengalaman unik lah naik kereta api Motis Utara ini. Oke, karena sekarang ini masih 1:30, mungkin aku siap-siap dulu cetak boarding atau apalah sebelum nanti masuk ke dalam stasiun atau ke dalam kereta Motisnya. Suasana stasiun Semarang Tawang siang kali ini terdapat beberapa penumpang ya. Kayaknya ini mungkin penumpang Motis semua nih, atau mungkin ada penumpang kereta api lain juga. Nah, di sini bangunan stasiun Semarang Tawang bangunan kuno ya, bangunan zaman Belanda, karena memang ini stasiunnya dibangun bersamaan dengan bangun jalur pertama kereta api di Indonesia ya, kalau nggak salah. Bangunannya gede banget. Nah, di luar tadi panas ya. Nah, tiba-tiba nemu AC. Nah, ini pas banget AC-nya, anginnya kenceng lagi. Pas di luar panas, di sini ngadem. Keren emang stasiun Semarang Tawang ini. Oke teman-teman, aku sudah boarding karena ini sudah diperbolehkan boarding, cuma keretanya masih belum ada ya, kereta Motisnya. Nah, ini aku melakukan perjalanan di tanggal 3 Mei, yang artinya 1 hari lagi perjalanan kereta api Motis ini berakhir. Dan mungkin aku upload trip Motis ini juga ya setelah berakhirnya Motis ini. Jadi untuk tanggal berakhirnya di tanggal 4 ya. Setelah tanggal 4 mungkin ada lagi tahun depan, atau mungkin juga enggak, karena ya ini baru pertama kali ada loh kereta Motis diisi oleh kereta penumpang, ditambah kereta penumpang. Karena sebelumnya kan kereta barang aja. Nah, nanti berangkat dari stasiun Semarang Tawang jam 3 dan sampai di stasiun Cilegon jam 2.24, yang artinya mendapat waktu sekitar 11 jam dan 24 menit. Nah, mantap. Nah, untuk persyaratan ini aku kan sudah vaksin 3 nih. Tapi aslinya ini persyaratannya hanya perlu pakai masker aja. Jadi syarat vaksin itu sudah dihapus teman-teman.
syarat vaksin sudah dihapus, jadi syarat vaksin 1, 2, 3 itu tidak berlaku lagi. Belum vaksin pun sudah bisa naik kereta api, mulai berlaku tanggal 3 Mei saat ini. Nah akhirnya ya naik kereta bisa tanpa vaksin lagi. Satu kereta terus ke timur. Masinis kereta api Sembrani Tambahan 1 kereta terus ke timur. Kereta api Sembrani Tambahan dari Gambir tujuan akhir Surabaya Pasar Turi masuk di jalur 1. Nah, Semarang Tawang, Bang Jateng. Nah, ini kereta api Sembrani yang lebih cepat dari Sembrani regulernya, 8,5 jam aja dari Jakarta ke Surabaya ataupun sebaliknya. Untuk Sembrani biasa itu sekitar 9 jam. Gokil. Nah, ini akan dilansir dari jalur 2 rangkaian kereta api Motis Utara. Ini dia kereta api Motis Utara telah tersedia di jalur 2 stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Ini susunannya dari 1 lokomotif, kemudian 3 kereta bagasi untuk angkutan motor gratisnya, kemudian di belakangnya baru kereta penumpang yang aku naiki ya. Dari 2 kereta ekonomi 106 tempat duduk, kemudian ada kereta makan pembangkit, kemudian ada 2 kereta ekonomi 106 tempat duduk lagi. Jadi totalnya 8. Lokomotif dinas kereta api Motis Utara pada perjalanan ini CC 2019220 Depo Induk Cipinang, yang artinya lokomotif CC 201 dengan tahun mulai beroperasi tahun 1992, urutan ke-20 Depo Induk CPN atau Cipinang atau yang bertanggung jawab perawat, yaitu Cipinang di Jakarta.
Oke, ini dia calon penumpang kereta api Motis Utara ya, daerah kereta murah pasti diserbu, walaupun ini sudah melewati masa lebaran tetap aja rame. Nah, ini lokomotifnya CC01920. Nah, uniknya lokomotif CC01 angkatan 92 itu kacanya ini agak bulat ya, sisi-sisinya, jadi nggak kotak plek, jadi ada bulat-bulatnya gitu, ciri khas lokomotif angkatan 92. Oke, sekarang kita menuju ke tempat dudukku ya. Aku ada di ekonomi 4 di paling belakang. Nah, ini kereta bagasinya di depan, agak mungkin ini ya. Kalau dulu mungkin bisa, namanya sapu jagat. Tapi kalau sekarang ya pasti dimanusiawi ya, dimanusiakan, dibuat rangkaian tersendiri. Walaupun ekonomi 106 tempat duduk ya nggak masalah. Ini motornya dimasukkan. Nah, jadi untuk motor ini gratis ya, tapi kalau penumpang yang bawa atau orang yang mudik itu ikut dalam keretanya itu bayar lagi sekitar 10-20 ribu. Jadi sama seperti penumpang umum yang mendapat sisa kuota dari tidak terjualnya tiket Motis ini. Dia kereta yang bisa dinaiki penumpang. Ada 4 ekonomi 106 tempat duduk. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Di tengah-tengahnya ada kereta makan pembangkit. Nah, karena ekonomi 4 gak dapat peron, naik dari sini aja deh. Ekonomi 2, KMP, ekonomi 3, dan ekonomi 4. KMP-nya jual makan ternyata ya. Ini ruang gensetnya, jadi yang membangkitkan listrik jadi ada sini di seluruh kereta. Ekonomi 3. Ini ekonomi 4. Nah, ini pemberhentian Motisnya. Dari Semarang berhenti di Pekalongan, Tegal, Perujakan, Senen, Kampung Bandang, Tanah Abang, Rangkas Bitung. Kursi 3. Nah, ini 3E. Wah, dapat view laut nih. Ekonomi 4 pada perjalanan Motis Utara kali ini yaitu K307813. Kalau nggak salah tadi deponya K3 atau Ketapang. Jadi ekonomi ini biasanya digunakan oleh kereta api Sri Tanjung ataupun Pandanwangi ataupun juga Tawang Alun. Ekonominya kayak gini, tebel, berbeda dari busa ekonomi pada umumnya, lebih tebel. Nah, seperti biasa ya, hadap-hadapan adu dengkul nantinya. Nah, di kursi pun juga sama ya, kayaknya lebih sempit kursiku nih dibanding ini. Terus ini ada tirai, ada tatakan meja, di bawahnya ada stop kontak, ada gantungan untuk resek sampah, ada rak bagasi, ada AC tipe split atau AC rumahan. Nah, ini Joglo Semarang kereta berangkat. Wah, balapan. Kanan Joglo Semarang, kiri Peti Kemas. Wah, balapan cuy. Nah, ini adalah toilet dari kereta ekonomi Motis ya. Jadi sama seperti ekonomi pada umumnya. Kita lihat. Ini toilet duduk. Wah, ini sudah
didesain ala anu ya, kayu. Tapi bukan yang model terbaru sih, yang terbaru itu ada hand dryernya, tapi ini masih modifikasi yang lebih lama. Nah, di sini ada sabun, kemudian ada wastafel kran, ada tisu, ada shower closet, ada WC duduk, di sini ada flusnya. Nah, ini kacanya dibuntu, jadi nggak bisa toilet red, tapi semuanya ini nggak bisa toilet red ya. Sayang sekali dibuntu kayak gini. Di sini ada pegangan, terus ada tempat sampah juga. Di sini ada cermin, mantap. Jadi aku sudah ada di dalam rangkaian kereta api Amotis Utara. Nah, untuk Motis ini nggak hanya di jalur utara aja ya. Jadi ada di jalur lain, di jalur selatan ada Amotis Selatan, yaitu rutenya dari Purwosari Solo hingga Kiara Condong pulang pergi. Kemudian ada Amotis Tengah dari Purwosari Solo ke Pasar Senen PP. Nah, yang utara ini dari Semarang Tawang ke Cilegon PP. Cuma ini aja yang menurutku rutenya paling unik teman-teman, yaitu Motis Utara. Karena startnya dari Semarang ke arah Cilegon, Banten. Oke, kurang lebih sekitar 10 menitan lagi lah kereta api Motis Utara ini akan segera berangkat. Karena tadi langsirnya mepet banget, jadi nggak bisa terlalu lama untuk mereview keretanya. Ini malah lebih panjang. Oke, ini pukul 15 tepat kereta api Motis Utara diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Nah, pemberhentiannya nanti nggak seberapa banyak ya, khususnya dari Semarang ke Jakarta ini hanya berhenti di stasiun Pekalongan, Tegal, kemudian Cirebon, Perujakan, Pegadaian Baru, langsung ke Pasar Senen. Jadi cuma 4 pemberhentian aja ya dari Semarang ke Jakarta. Tapi nanti di Pasar Senen sampai Cilegon itu ada pemberhentian, cuma nggak naik turun penumpang, hanya naik turun barang aja. Jadi yang naik turun penumpang itu cuma 4 tadi ya. Motis Utara sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang dan baru saja sudah lintas stasiun Semarang Poncol juga, jadi hanya Semarang Tawang aja ya pemberhentiannya. Nah, suasananya masih agak sepi, tapi pasti di sepanjang perjalanan ini bakal ramai. Karena tadi cekak, karena tadi aku cek tiketnya itu habis teman-teman. Tapi beruntungnya di tempatku ini masih kosong, jadi masih bisa selanjaran lah sampai Pekalongan aku. Mantap. Nah, nanti kita akan melewati pesisir pantai di sekitaran stasiun pelabuhan. Ya, kurang lebih sekitar setengah jam lah dari sini, setengah jam sampai 45 menit. Nah, pas banget nih, aku ada di kursi sebelah kanan, jadi nanti view lautnya di sini. Ini kita persiapan melewati pinggiran laut Jawa, laut pantai utara. Pokoknya tanda-tandanya itu selepas stasiun Krengseng. Pokoknya kalian siap-siap aja kalau misalkan kalian posisinya tepat
tepat pas di pinggir laut. Kalau ke arah Cirebon Jakarta itu di sebelah kanan, kalau ke arah Semarang itu sebelah kiri. Dan ini nanti kita lihat pemandangan pantai utaranya atau laut Jawanya. Melewati pantai teman-teman. Di sampingnya ini lintas langsung stasiun apa nih Pak? Ya. Di sebelah kiri stasiunnya. Nah, jadi tanda-tanda kalau akan melewati laut dari arah Jakarta itu melintas langsung stasiun Kuripan. Kalau dari arah Semarang tadi melintas langsung stasiun apa tadi ya, Krengsek. Jadi ancer-ancernya itu ya. Rame. Nyampe stasiun Pekalongan. Perjalanan kereta api Motis Utarato tiba di stasiun Pekalongan. Di sini tiba lebih awal 7 menit, teman. Tibanya pukul 16.10, normalnya 16.17, lebih awal 7 menit. Jadi berarti di sini kurang lebih sekitar 17 menit ke depan. Nah, ini posisi keretanya ini lebih maju ya. Biasanya kalau kereta berhenti di stasiun itu rata-rata nggak sampai melebihi kayak gini. Cuma ini karena keretanya bawa bagasi dan mungkin tempat untuk bagasinya itu ada di depan sana ya, jadi makanya agak maju. Dari Pekalongan ini rame yang naik teman-teman, karena memang ya tiketnya murah sekali, cuma 10-20 ribu aja. Tapi tiket 10-20 ribu itu nggak di semua rute antara ya, ada yang dapat 10 ribu, ada yang dapat 20 ribu, tergantung jaraknya. Nah, ini aku beri contoh untuk rute yang dapat harga 10.000 seperti ini rute-rutenya, dan untuk harga yang 20.000 kebanyakan hampir full trip ya, atau 3/4 rute. Oke teman-teman, di sini ada kode E36 dan 5. Ini adalah landmark di mana ini merupakan batas kecepatan kereta api itu maksimal 100 km per jam. 36 ini merupakan berat total yaitu 36 ton, dan 5 ini merupakan jenis roda yaitu bogi K5. Nah, akan tetapi E ini tidak berlaku di kereta api Motis Utara ini, karena setelah aku lihat dari depan ke belakang ini semuanya E, tapi pas tadi dicek
melalui aplikasi speedometer itu kecepatannya nggak sampai 90 teman-teman, sekitar 80-an, yang artinya memang kecepatan yang diterapkan ini adalah kecepatan tren Mach D. Jadi mungkin rangkaian satunya itu punya tren Mach D, cuma ini semua jadi mengikuti batas kecepatan kereta api umumnya ya, kereta api motis umumnya. Walaupun ini semua tapi yang berlaku D ya semua tetap mengikuti. Kereta api motis ini bisa dibilang kereta surganya pencinta sebet ya, karena berhenti di setiap stasiunnya itu pasti 10 menit kalau misalkan tepat waktu, bahkan bisa lebih dari 10 menit kalau misalkan lebih cepat ya. Seperti di Pekalongan ini lebih cepat 7 menit, jadi total berhentinya 17 menit. Kenapa bisa awal begitu banyak ya, karena tadi dari stasiun Semarang sampai Pekalongan ini nggak ada berhenti sama sekali, jadi bisa lebih cepat datang di stasiun berikutnya. Karena ya jaraknya memang agak jauh sih dari Semarang ke Pekalongan ini, nggak berhenti sama sekali pula. Perjalanan kereta api Motis Utara telah sampai di stasiun Tegal. Di sini berhenti kurang lebih selama 13 menit. Ini lebih cepat 3 menitan. Seharusnya pukul 17.16 hingga pukul 17.26. Ini 17.13 sudah masuk awal 3 menit. Yang naik rame, yang turun pun juga rame. Wah, ini ada kereta masuk. Oh, berjalan langsung, hijau sinyalnya. Oke, penumpang yang turun di stasiun Tegal ini belum habis-habis. Nah, dari Semarang ke Tegal ini harganya 10.000 ya tiketnya. Mungkin untuk kereta termurah dari Semarang ke Tegal Erlangga, cuma Erlangga agak sorean dikit. Nah, di sana itu ada 2 gerbong bagasi, entah 2 atau lebih ya. Terus di seberang sana ini adalah Balai Asa Tegal, teman-teman, tempat perawatan gerbong-gerbong di Pulau Jawa. Jadi gerbong-gerbong itu dirawatnya di sini, gerbong semacam gerbong terbuka, gerbong ketel, kemudian gerbong datar dan lain-lain. Pokoknya jenis-jenis gerbong. Kalau kereta bekas ini kayaknya enggak ya, enggak dirawat di sini, cuma angkut suku cadang aja. Terus di stasiun Tegal ini terdapat percabangan di sebelah sana ya. Percabangan ke arah Selawi hingga Purwokerto atau jalurnya kereta api Kamandaka. Nah, kereta api Motis ini ambil ke kanan ke arah Cirebon, Jakarta. Nah, seperti biasa, berhentinya agak jauh dari stasiunnya. Stasiunnya ada di sana, berhentinya agak ke sini karena mungkin paketnya itu ada di seberang sana. Nah, di sana ada kuburan kereta. Rata-rata kereta jenis KRD, teman-teman. KRD MCW. Mungkin dulunya Kaligung Mas atau kereta apa, bagi yang tahu. Oh ya, ternyata Balai Asa Tegalnya agak kesana dikit. Nah, itu dia Balai Asa Tegal, tempat perawatan gerbong di Pulau Jawa. Kalau kereta penumpang itu di Balai Asa Manggarai sama Balai Asa Surabaya Gubeng.
Kalau yang ini khusus gerbong aja, gerbong barang. Ini aja. Ya memang kalau orang yang jarang-jarang ya harus begitu, harus punya rasa kuat. Perjalanan kereta api Motis Utara telah sampai di stasiun Cirebon Perusakan. Asli, dalam itu dingin banget teman-teman. Karena udah malam juga sih. Tapi penumpangnya rame. Walaupun penumpang rame, AC-nya tetap dingin. Nah, di sini yang turun lumayan nih. Yang naik pun juga ada. Lumayan banyak juga. Agar mempersiapkan diri sebelum kereta api diberangkatkan, pintu-pintu kereta untuk ditutup kembali. Jangan sampai ada yang terlihat atau terlihat di ruang tunggu stasiun Cirebon Perusakan jalur 1 dari arah Pukul 19.54, kereta api Motis Utara berhenti di stasiun Pegadaian Baru. Di sini jadwalnya akan disusul kereta api Argo Muria dari Semarang Tawang tujuan akhir Gambir. Yang berangkatnya itu di belakang kereta api kita ya, atau 1 jam 15 menit di belakang kita. Kenapa bisa disusul ya? Karena kecepatannya beda teman-teman. Kalau Motis ini kecepatannya kan 90, walaupun nggak banyak berhenti, tapi setiap berhenti kan waktunya juga lama. Sedangkan kereta api Argo Sindoro ini kecepatannya 120. Setiap berhentinya nggak terlalu lama. Makanya bisa disusul di sini. Gokil, kenceng banget. Ini kecepatannya kalau nggak salah 115 ya, batas kecepatannya di sini. Kembali diberangkatkan bagi para penumpang kereta api Langsung berangkat. yang dipersilakan Berarti petanya untuk dekat dong ya. masuk kembali.
Perjalanan kereta api Motis Utara telah sampai di stasiun Pasar Senen. Ini bukan tujuan akhir ya, tapi penumpangnya rata-rata memang turun di sini. Karena jarang sekali mungkin penumpang yang lanjut ke Cilegon. Cuma ada beberapa aja seperti aku dan beberapa penumpang lain. Nah, dominasinya penumpang di sini ya turun. Keren, rame banget. Padahal cuma bawa 4 loh. Coba aja bawa lebih dari 4 gitu. Wah, makin rame pasti. Harga tiketnya 10-20 ribu. Nah, di sini kereta api Motis Utara akan berhenti cukup lama, sekitar 20 menit lebih. Ini aja lebih awal datangnya. Lebih awal sekitar 3 menit. Dan berangkat kembali nanti pukul 22.11, sekarang masih 21.56. Nah, tersedia di jalur 3 stasiun Pasar Senen, kereta api Bogowonto dari Pasar Senen ke Lempuyangan. Jam berangkatnya ini masih jam 23.00 kalau nggak salah ya, tapi sekarang udah standby. Oke, mungkin aku keliling-keliling dulu ya, cari bekal minum, karena minumku udah terbatas. Siapa tahu nanti di Cilegon nggak ada warung buka. Kayaknya di sana ada minimarket tuh. Nah, ini bapak namanya Pak Sutar. Tuh, hampir kepleset cuy. Nah, ini minimarketnya. Buka apa enggak ya? Oh, Circle K. Yang mana ya? Ini apa ini? Ini aja deh, kayaknya nggak familiar aku sama ini. Aku cuma mau beli minum aja tuh. Oke, sambil beli makan kopi terus bawa minum juga. Ini 25 dapat kayak gitu lah. Ya cukup standar sih untuk harga di area stasiun. Aku nggak jadi lihat lokomotifnya deh, karena hujan takut kepleset lagi, apalagi bawa kayak gini. Langsung masuk aja deh makan di kereta. Karena ini hujan, riskan kepleset. Masuk di jalur 6 stasiun Pasar Senen, kereta api berantas tambahan dari Blitar ke Pasar Senen dengan kelas ekonomi Kemenhub sama bisnis. Tapi tadi salah satunya ada yang ekonomi modifikasi, beruntung banget tuh yang dapat itu ya. Nah, jadi teman-teman, kereta api Motis Utara ini setelah lepas dari stasiun Pasar Senen atau setelah berangkat, ini akan melewati jalur yang cukup jarang dilalui kereta api jarak jauh. Nah,
biasanya kan kereta jarak jauh ya mentoknya sini ataupun Jakarta Kota ya. Ke arah sana itu jarang banget. Mungkin cuma yang ke arah Jakarta Kota seperti kereta api Motornet dan kereta api Kuto Jaya Utara. Nah selain itu nggak ada lagi. Nah berhubung Motis Utara ini ke arah Cilegon, ini akan mengambil rute ke arah sana melewati stasiun Kemayoran, Raja Wali, Kampung Bandan. Nah setelah masuk Kampung Bandan ini kereta api Motis Utaranya akan masuk ke gudang di Jakarta Gudang. Ini masuk gudangnya kereta api barang parcel ataupun peti kemas di sana itu. Nah setelah masuk dari situ melepas 2 bagasi teman-teman. Kali ini bawa bagasinya ada 3. Nanti di stasiun Kampung Bandan itu di Jakarta Gudangnya melepas 2 bagasi. Kemudian 1 bagasinya dibawa ke Cilegon. Jadi menyisakan 1 bagasi, 4 ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit. Nah setelah dari Jakarta Gudang kemudian kembali ke Kampung Bandan, lanjut ke arah Cilegon lewat Tanah Abang, Rangkas Bitung, Serang hingga Cilegon. Nah ini kita berhenti di stasiun Kampung Bandan, persiapan masuk ke Jakarta Gudang. Nah yang di ekonomi 4 ini cuma sisa beberapa orang aja, bisa dihitung jari yang lanjut ke arah Cilegon. Nah ini kita lihat stasiun Kampung Bandan. Untuk di stasiun Kampung Bandan ini nggak bisa turun karena kan ini stasiun KRL, jadi perlu kartu. Ini persiapan berangkat ke arah Jakarta Gudang. Nah, terlihat di sebelah kiri ini ada lampu-lampu ya. Ini merupakan jalur Baduk stasiun Kampung Bandan teman-teman. Dan ini diberi nomor jalur juga. Yang sebelah kiri ini ada 3 jalur, ada 3 jalur sebagai jalur 1, 2, dan 3. Nah yang di stasiun Kampung Bandan itu jalur 4, 5, 6, 7, dan 8 kalau nggak salah, yang sama yang atas. Ini nanti kita ambil lurus nih ke arah Jakarta Gudang. Di sini ada 3 perpecahan jalur. Jalur yang kiri ini ke arah Tanah Abang, jalur yang kanan itu ke arah Jakarta Kota. Nah, sedangkan kita ini ambil tengah-tengah ke Jakarta Gudang. Itu ada hijau-hijau tuh ya, itu adalah sinyal. Nah jalur sana itu ke arah Tanah Abang. Nanti kita bakal lewat situ nanti setelah bongkar muat ini untuk ke arah Cilegon, karena percabangannya nanti kalau nggak salah di stasiun Tanah Abang untuk ke arah Cilegonnya. Karena di Tanah Abang ini ada jalur lainnya ke arah Manggarai. Di sini ada lokomotif dinas teman-teman, CC 201-8903 THB. Oke, ini kita sudah sampai di stasiun Jakarta Gudang. Nah ini ya, stasiun Jakarta Gudang atau JAKG. Nah ke arah sini itu ke arah bongkar muatnya peti kemas, tuh ada tumpukan peti kemas. Nah kalau yang ke sini tuh ke arah bongkar muatnya parcel atau kargo di sana. Nah ini teman-teman, logo yang tadi ternyata buat langsir
Amotis ini ya, karena kan di sini kan melepas 2 bagasi, sedangkan di sana itu kalau nggak salah jalur buntu, jadi harus ditarik lokomotif dari arah sini. Nah, ini dia stasiun Jakarta Gudang, plus 4 meter di atas permukaan laut. Itu stasiunnya kecil, tapi punya beberapa jalur ya, banyak jalur untuk bongkar muat peti kemas dan kereta barang parcel di sini. Nah, kebetulan di sini ada motis, jadi nurunin motor juga di sini. Motor angkutan motor gratis para pemudik. Nah, ini ya lokomotifnya sudah tersambung CC 2018903. Ini bakal menarik ke arah sana buat dilangsir ke jalur lain. Lihat, lo bayangin kalau di kereta ini kali 20 udah cuma jalan bareng. Oh, ini asal. Oke, ini langsirnya berhenti ya. Oh, gelap teman di sini, gelap gulita. Ya memang ini bukan stasiun penumpang sih, jadi nggak diprioritaskan penerangannya. Cuma untuk barang aja. Ini dilangsir maju lagi, kayaknya bakal beda jalur nih. Gudangnya di Jakarta Gudang yang buat bongkar muat barang. Dimasukin gudang loh, kereta penumpang. Biasanya stasiun ini kan buat barang-barang aja ya, penumpang umum itu atau orang-orang umum sekalipun itu nggak boleh kesini karena ini area steril lah istilahnya. Tapi khusus penumpang motis ini boleh. Gokil. Coba kita lihat ke sana ya, ke ekonomi 1 loh. Nah, di sini tempat bongkar muatnya teman-teman, gelap banget asli. Nah, di sini bakal lepas 2 bagasi. Nah, ini kan ada 3 bagasi ya. Tadi ngelepas logonya dulu. Nah, ini nanti sekarang lepas 2 bagasi di sini. Jadi untuk ke Cilegon menyisakan 1 bagasi, 4 ekonomi, 1 kereta makan pembangkit aja. Oke, setelah melepas bagasi, langsung dilangsir lagi dan ditembakkan ke lokomotif yang tadi. Jadi ini lokomotif CC 018903 itu cuma bantu ngelepas bagasi aja. Yang lokomotif aslinya itu diam di mana tadi lupa. Jadi biar lokomotif langsir di sini aja yang bekerja.
Kurang lebih seperti itu sistemnya. Asli gelap banget di sini. Nah, ini Jakarta Gudang yang untuk kontainer, teman-teman. Kalau yang tadi Jakarta Gudang untuk parcel. Nah, ini stasiunnya. Mungkin cuma isi kepala stasiun aja ya di sini. Nah, ini lokomotifnya melangsir menuju ke lokomotif dinas yang tadi, teman-teman. Tapi nggak tahu di mana. Pokoknya disambungkan ke sana nanti. Dan bersiap kembali menuju Kampung Bandan dan berangkat ke arah Cilegon setelah melepas. Nah, itu ya lokomotif yang tadi ya. Bakal disambungkan ke sana. Nah, itu persiapan tempel. Itu ya, di sana tuh ya. Oh. Oke. Sudah tersambung. Nah, ini lokomotif langsirnya akan dilepas karena sudah selesai tugasnya. Hahaha. Oke bro, dilepas lokomotifnya. Oke, ini kereta api Motis Utara dilangsir mundur ke stasiun Kampung Bandan lagi. Setelah itu kita akan berangkat ke stasiun Cilegon. Nah, di depan sana tuh stasiun Kampung Bandan. Ini nunggu sinyal aman dulu. Pertahanan, ya Pak Masinis 48 pertahanan. Balapan cuy. Yang kiri ini ke arah Tanah Abang, yang kanan ke arah Jakarta Kota. Nah, tengah ini ke arah Jakarta Gudang tadi ya. Oke, sinyal udah aman tuh. Warna kuning. Sampai silakan Pak Masinis KP 12970 Motis dari Jakarta Gudang ke jalur 5 JL 80B nya semboyan 6 ganti. Oke, kereta api Motis Utara masih di jalur 5. Dan selanjutnya akan langsung diberangkatkan menuju ke arah Cilegon. Jadi tadi kan ada 3 jalur ya, yang kanan itu ke arah Tanah Abang dan lurus ke arah Jakarta Gudang, dan kiri ke arah Jakarta Kota. Nah, nanti kita ambil ke arah Tanah Abang.
jadi ke kanan nanti. Tutupan ini. Ini persiapan masuk stasiun Cilegon. Jadi harus manfaatkan untuk istirahat langsung dari stasiun Kemupan dan langsung tiba-tiba Cilegon. Nah, jadi kesimpulan perjalanan pada video kali ini menyenangkan juga. Untuk senangnya sendiri, yang pertama bisa melihat view laut dari dalam kereta di antara stasiun Krengseng, Pelabuhan, hingga Kuripan. Kemudian yang kedua bisa merasakan masuk ke area kereta bareng, area kereta bareng di stasiun Jakarta Gudang, yang dimana orang umum pun untuk mengakses Jakarta Gudang itu sepertinya agak susah ya. Nah, ini berhubung kereta mengangkut penumpang umum, nah jadi bisa dimanfaatkan momennya. Ya kurang lebih segitu aja sih persiapan masuk stasiun Cilegon. Nah, untuk review mengenai rangkaiannya ini jos banget ini. Rangkaiannya kadang itu agak berisik, kayak mau lepas gitu boginya, apalagi di tikungan. Tapi kalau misalkan di trek lurus ini anteng banget. Terus yang kedua, ini AC-nya super dingin. Dari awal tadi dingin banget AC-nya. Sampai sekarang ini pun masih dingin. Walaupun ini penumpangnya sepi, AC-nya tetap dingin. Oke, kurang lebih segitu persiapan masuk stasiun Cilegon. Kita siap-siap dulu dan kita lihat stasiun Cilegon ya, karena aku baru pertama kali ke stasiun Cilegon. Kayak gimana sih stasiun Cilegon itu? Oke, ini kita sampai. Mari turun. Oke, perjalanan bersama Motis Utara sudah sampai di stasiun Cilegon. Ini masuknya terlambat 6 menit ya, harusnya 02.25. Ini sekitar jam 02.31 baru masuk. Nah, dia stasiun Cilegon. Ini di Provinsi Banten. Mari kita lihat lokomotifnya masih sama apa enggak. Nah, ini bagasinya. Oh, masih ada motor ya. Gila, ada kosong tadi dari Jakarta. Oh, keluarnya sini. Oh, masih sama bro. CC 01 9220. Oke, perjalananku sudah sampai Cilegon dan ini lokomotifnya masih tetap ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini teman Mas satu ini. Gimana Mas? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.